Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Zahri, NIM saya 220304173. Saya dari kelas 1 Rek AMGT3. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS pengantar bisnis saya dengan merangkum pertemuan 9 sampai pertemuan 15. 9. Penciptaan nilai barang dan jasa. Penciptaan nilai atau value creation adalah tentang menghasilkan sesuatu atau membuat sesuatu lebih berharga. Kita dapat menggunakannya untuk merujuk pada banyak arti. Misalnya, menciptakan nilai bisa dengan menambah nilai. Bisnis menciptakan nilai dengan mengubah input menjadi output yang lebih berharga. Itu membuat konsumen bersedia membayar lebih. Dan perbedaan antara harga jual dan dolar yang dihabiskan untuk membeli input adalah nilai yang mereka tambahkan. Dalam hal ini, bisnis menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama, 1. Penciptaan nilai pelanggan. Penciptaan nilai pelanggan berarti menawarkan produk yang berharga di mana pelanggan bersedia membelanjakannya lebih banyak. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk menambah nilai pada apa yang mereka tawarkan. Itu tidak hanya fokus pada apa yang melekat pada produk seperti fitur dan kualitas. Namun hal itu juga menuntut perusahaan dalam aspek lain seperti kenyamanan pelanggan saat berinteraksi dengan tenaga penjual. Pentingnya menciptakan nilai pelanggan. Bisnis menghasilkan barang dan jasa dengan menambah nilai pada input yang mereka gunakan. Misalnya, sebuah pabrik ban mengubah getah karet murah menjadi ban dan menjualnya berkali-kali. Menciptakan nilai memungkinkan perusahaan untuk membedakan produk mereka dari produk pesaing. Dengan demikian, mereka dapat mengamankan pelanggan mereka dalam jangka waktu yang panjang, memungkinkan uang terus mengalir ke mereka. Contoh penciptaan nilai pelanggan. Untuk menciptakan nilai, perusahaan harus mengetahui siapa pelanggan mereka dan memahami apa yang mereka inginkan. Biasanya membutuhkan segmentasi pasar untuk menentukan pasar yang dituju. Perusahaan kemudian mengembangkan profil pelanggan di mana informasi tentang target konsumen didefinisikan dengan jelas. Mereka kemudian mengembangkan bauran pemasaran yang sesuai. Akhirnya mereka harus memutuskan produk apa yang akan dijual, berapa harganya, dan bagaimana mempromosikannya dan mendistribusikannya. Ada beberapa cara untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang pertama, fitur pelanggan. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, desain. Yang keempat, kenyamanan. Yang kelima, kemudahan pelanggan. Yang keenam, merek. 2. Penciptaan nilai pemegang saham. Menciptakan nilai pemegang saham diidentik dengan peningkatan kekayaan pemegang saham. Saat berinvestasi di perusahaan publik, pemegang saham memiliki potensi untuk mendapat uang dari dua sumber. Yang pertama, dividen. Yang kedua, keuntungan dalam bentuk uang. Pentingnya menciptakan nilai pemegang saham. Pemegang saham memasok modal ekuitas ke perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu sumber pendanaan untuk mengembangkan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Dengan demikian, perusahaan harus menciptakan nilai bagi pemegang saham untuk memastikan modal investasi tersedia di masa depan. Pemegang saham yang bahagia juga bersedia menyuntikkan modal baru ketika manajemen perusahaan membutuhkannya. Selanjutnya, pertemuan ke-10 dengan judul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Etika bisnis. Pengertian etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Secara lebih khusus lagi, makna etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan. Etika bisnis bukan merupakan suatu etika yang berbeda dari etika pada umumnya, dan etika bisnis bukan merupakan suatu etika yang hanya berlaku di dunia bisnis. Mengapa bisnis harus etis? Menurut Pos DKK, terdapat 7 alasan yang mendorong perusahaan untuk menjalankan bisnisnya secara etis. Yang pertama, meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mengalami sorotan, kritik, bahkan hukuman.
Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Yang keenam, dapat menghindari terjadinya pelanggaran hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Terdapat beberapa etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan. Yang pertama, etika di bidang akuntansi. Yang kedua, etika di bidang keuangan. Ketiga, etika di bidang produksi dan pemasaran. Yang keempat, etika di bidang teknologi informasi. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab ekonomi. Yang kedua, tanggung jawab hukum. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Selanjutnya, pertemuan 11 dengan judul Manajemen Perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yaitu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaan adalah: yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, menganalisis mengenai lingkungan perusahaan. Yang ketiga, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, ada organizing, yaitu suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi, untuk dapat secara baik menjalankan ditentukan. Yang ketiga, lending, merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan hingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, controlling, merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi. Peran-peran manajerial. Yang pertama, peran informasi, yaitu manajer berperan dalam memperoleh dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Yang kedua, peran mengambil keputusan, yaitu sebagai pemimpin atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Selanjutnya, keterampilan atau keahlian manajerial, yaitu untuk dapat menjalankan peran pimpinan atau manajer secara efektif. Adapun keterampilannya antara lain: yang pertama, keterampilan teknis. Yang kedua, keterampilan interpersonal. Yang ketiga, keterampilan konseptual. Selanjutnya, pertemuan 12 dengan judul Fungsi Perencanaan. Perencanaan atau planning, sebuah perusahaan yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuan organisasi. Perencanaan dimulai dengan cara menjawab 5W dan 1H. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan: yang pertama ada proses, yang kedua ada fungsi manajemen, dan yang ketiga ada pengambilan keputusan. Fungsi atau manfaat dari perencanaan: yang pertama ada pengaruh organisasi, yang kedua minimalisasi ketidakpastian, yang ketiga minimalisasi efisiensial sumber daya, yang keempat penetapan standar dalam pengawasan kualitas persyaratan perencanaan. Yang pertama ada faktual dan realistis, yang kedua ada logis dan rasional, yang ketiga ada fleksibel, yang keempat komitmen, yang kelima dan komprehensif. Tahap-tahap perencanaan: yang pertama menetapkan tujuan, yang kedua menentukan keadaan saat ini, yang ketiga mengembangkan rencana atau kegiatan, yang keempat identifikasi kemudahan dan hambatan. Level yang selanjutnya, pertemuan ke-13 dengan judul Fungsi Pengorganisasian. Fungsinya dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerja bagi para pelaksanaan tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi, disebut sebagai fungsi operasional. Proses pengorganisasian: pertama, pembagian kerja. Tahap pertama adalah membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi perusahaan. Tahap kedua,
dalam proses pengorganisasian adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Tahap ketiga dari proses pengorganisasian adalah mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Dalam hal ini, jenjang manajemen yang lebih rendah memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada jenjang manajemen yang lebih tinggi. Tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Tahap kelima dari proses pengorganisasian adalah pengkoordinasian. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, diantaranya lingkungan organisasi, strategi, teknologi, dan sumber daya manusia. Baiklah, selanjutnya pertemuan 14 dengan judul fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas agar para bawahannya tersebut mau mengerahkan seluruh kemampuannya yang baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota suatu tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Definisi kepemimpinan tersebut di atas menyeratkan beberapa hal. Yang pertama, kepemimpinan memiliki sifat mengarahkan, yaitu mengarahkan orang yang dipimpinnya untuk mencapai tujuan. Kedua, kepemimpinan memiliki sifat mempengaruhi, yakni dalam hal ini pemimpin harus mampu mempengaruhi para bawahannya baik dengan perkataan, sikap, kepribadian, dan perbuatannya agar para bawahannya mau bekerja sama dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. Ketiga, pemimpin memiliki wewenang, yaitu hak yang dimiliki pemimpin untuk memerintah orang lain dalam kegiatan-kegiatan yaitu berhubungan dengan tugas atau pekerjaan. Salah satu hal terpenting dari kepemimpinan adalah bagaimana seseorang pemimpin dapat mempengaruhi pihak baik yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi. Pertemuan 15, manajemen pemasaran, manajemen sumber daya manusia, dan keuangan. Manajemen pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan dari suatu pasar sasaran, dan kemudian memuaskan kebutuhan dan keinginan pasar tersebut secara lebih baik dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pesaing perusahaan. Perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama, konsep produksi. Yang kedua, konsep produk. Yang ketiga, konsep penjualan. Yang keempat, konsep pemasaran. Strategi pemasaran. Untuk mencapai tujuan pemasaran, perusahaan harus mengembangkan strategi perusahaan. Terdapat dua unsur strategi pemasaran, yaitu 1. Pemilihan pasar. Perusahaan melakukan pemilihan pasar melalui serangkaian aktivitas yang dikenal dengan nama segmenting, targeting, dan positioning atau disingkat STP. Yang pertama, segmentasi pasar merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi fase ke dalam beberapa segmen pasar. Segmen pasar adalah sekumpulan pelanggan potensial yang memiliki keserupaan di dalam cara mereka mempersepsikan dan menilai suatu produk. Keserupaan dalam hal pola pembelian atau keserupaan dalam menggunakan suatu produk. Yang kedua, menetapkan target pasar. Perusahaan juga harus menetapkan target pasar yang sesuai dengan tujuan serta sumber daya yang mereka miliki. Yang ketiga, positioning, tindakan yang untuk mendesain penawaran serta citra perusahaan agar menempati tempat yang berbeda pikiran konsumen. Yang kedua, ada pengembangan bauran pemasaran. Suatu aktivitas pemasaran yang dapat mempengaruhi pasar untuk membeli produk perusahaan terbagi sebagai berikut: produk, harga, promosi, dan distribusi. Manajemen sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peramalan kebutuhan jumlah tenaga kerja berikut: perkiraan kompetensi yang dibutuhkan dari tenaga kerja yang dibutuhkan serta perkiraan mengenai pasokan tenaga kerja dengan kualifikasi tertentu yang berada di pasar tenaga kerja.
Proses manajemen sumber daya manusia. Untuk memperoleh, mempertahankan, dan mengembangkan sumber daya manusia potensial, perusahaan harus melakukan serangkaian proses manajemen sumber daya manusia yang dimulai dari tahap perekrutan tenaga kerja, pemilihan tenaga kerja, pengembangan tenaga kerja, pemeliharaan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja. Manajemen keuangan merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan bagaimana manajer keuangan memelihara dan menciptakan nilai ekonomi atau kekayaan para pemegang saham. Fungsi manajemen keuangan. Berdasarkan fungsi yang dilakukan sebagai manajer keuangan, membagi fungsi manajemen keuangan ke dalam 3 kategori, yaitu fungsi keputusan investasi, keputusan pembiayaan, dan keputusan manajemen aset. Struktur organisasi manajemen keuangan di perusahaan korporasi. Di dalam sebuah perusahaan korporasi, para pemegang saham akan memiliki para anggota dewan direksi. Dewan direksi yang telah terpilih selanjutnya bertanggung jawab dalam hal yang pertama, menetapkan sasaran strategi perusahaan, yang kedua, menetapkan kebijakan umum perusahaan, yang ketiga, menyetujui pengeluaran dalam jumlah yang besar, yang keempat, mempekerjakan atau memecat para manajer puncak maupun eksekutif, yang kelima, membagi kompensasi para manajer puncak maupun para eksekutif, yang keenam, memantau para manajer puncak maupun para eksekutif. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.